Bagaimana jikalau semua rakyat Indonesia tidak mau beli aqua semisal, lalu pabrik aqua tutup di Indonesia? Padahal karyawan yang ada di pabrik aqua 99% orang Islam semua. Coba terjadi kontroversi, terjadi permusuhan global. Caranya nggak seperti itu, Kang. Dengerin ini, silakan Anda berfatwa. Cara pandangnya itu jangan satu titik. Pandangnya itu orang banyak. Demi kemaslahatan orang banyak. Dulu ada seorang sahabat dalam majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Pandapotan Sirait di acara mengulas dan mereview ini video-video konten-konten yang viral. Nah, hari ini kita coba akan membagikan video yang sangat menarik juga saudara, dan ini pantas untuk kita naik di gereja YouTube. Dan ini tanggapan dari Kiai Humor ya tentang boykot, dan beliau ini tegas di ceramahnya, di dakwahnya mengatakan sangat luar biasa menurut saya ya. Ini pandangan saya saudara, dan menurut saya ini harus kita bagikan. Dan ini ada lawakan juga sedikit, nanti kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Dan Ustadz ini menurut saya Ustadz yang toleransi sangat penuh ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Tidak mau beli aqua semisal, lalu pabrik aqua tutup di Indonesia. Sebentar, saya ini. Rakyat Indonesia tidak mau beli aqua semisal, lalu pabrik aqua tutup di Indonesia. Padahal karyawan yang ada di pabrik aqua 99% orang Islam semua. Coba terjadi kontroversi, terjadi permusuhan global. Nah, saya setuju apa yang disampaikan beliau ini. Saya setuju karena kalau sempat diboikot Aqua dan sebagainya gitu ya, tapi karyawannya juga harus pengangguran, itu bahaya saudara. Berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang harus jadi pengangguran, karena kan satu karyawan itu punya, kalau dia udah nikah, dia punya istri, dia punya anak gitu. Terlanjut. Caranya nggak seperti itu, Kang. Nah, caranya nggak seperti itu, nggak kayak gitu ya. Seharusnya ya dikaji dulu, dilihat dulu gitu, diobservasi dulu. Jangan langsung main boikot, jangan dikit-dikit boikot, dan akhirnya apa? Sengsara masyarakat Indonesia, apalagi karyawan-karyawan yang kecil gitu, pedagang-pedagang kaki lima yang dijual produknya kan produk-produk ini, akhirnya tidak bisa menjual itu lagi gitu. Itu yang harus kita perhatikan ya. Kita lanjut. Dengerin ini, silakan Anda berfatwa. Tuh, silakan Anda berfatwa. Ini Ustadz ini keren nih, berani dia. Karena sekarang banyak di masjid-masjid di ini saya dengar juga kan, karena pakai toa itu memfatwakan ini gitu. Dan beliau juga positif, saya nangkap ini positif dia menanggapinya gitu, bukan melarang, memboikot itu, tapi tidak ada solusinya gitu. Please, kalau memboikot boleh, tapi ada solusinya. Yang penting itu ada solusinya. Ketika nanti ini jamaah mengikuti ini dan akhirnya dia pengangguran, dia nggak punya pemasukan dan sebagainya, dia tidak bisa menafkahin istri dan anaknya, dan akhirnya sampai cerai dan sebagainya, kan berat. Itu yang dia harus
iniin sama ustadz-ustadz, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh ustadz ini gitu. Ustadz ini harus, sebagai kita pemimpin di dalam agama itu harus bisa membedakan tahapan jamaat kita gitu. Jamaat kita, kalau kita jemaat di gereja, kita harus tahu kapasitasnya level mana atau apa gitu. Jangan ketika kamu berkhotbah mensetarakan itu semua gitu. Level-levelnya kan beda, ada yang kerja di sini, ada yang kerja di sini. Semua orang kan nggak satu perusahaanmu saja gitu kan. Dan kamu khotbah, habis khotbah ini selesai gitu ya, habis khotbah selesai, mereka ini kan harus fight lagi, harus hidup, harus bisa melaksanakan. Sedangkan kamu khotbah, kamu dibayar juga khotbahnya gitu. Jadi hati-hati gitu. Kalau saya bilang, saya balikin ini ya gitu ya, saya bilang khotbah karena saya juga nanti takut kenapa-napa juga nanti dibilang ini kan. Lebih baik saya bilang khotbah gitu. Jadi saya setuju dengan ustadz ini, apa yang didakwa dia, dikhotbahkan sama dia, dan dia memang benar-benar prihatin juga gitu ya dengan apa tindakan yang dilakukan oleh institut itu gitu ya. Kita lanjut. Cara pandangnya itu jangan satu titik. Nah, dia bilang lagi, dia katakan cara pandangnya itu jangan satu titik, saudara-saudara. Kalau kita cuman pandangnya, biar kita memboikot ini, biar Israel mati, tidak ada pemasukan, tidak ada dana masuk dan sebagainya, dan akhirnya dia sengsara mati gitu, ataupun akhirnya bisa mengatakan pembebasan kepada Palestina dan sebagainya, mereka ujung-ujung damai. Itu kan tidak secara internasional gitu. Lanjut aja ya. Pandangnya itu orang banyak, demi kemaslahatan orang banyak, demi kemasyarakatan orang banyak, demi perut juga gitu ya. Dulu ada seorang sahabat dalam majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jikalau semua rakyat Indonesia tidak mau beli aqua semisal, lalu pabrik aqua tutup di Indonesia? Padahal karyawan yang ada di pabrik aqua 99% orang Islam semua. Coba terjadi kontroversi, terjadi permusuhan global. Ya. Caranya nggak seperti itu, Kang. Ya. Dengerin ini, silakan Anda berfatwa. Cara pandangnya itu jangan satu titik. Pandangnya itu orang banyak, demi kemaslahatan orang banyak. Dulu ada seorang sahabat dalam majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nah itu ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa beri tanggapan juga. Nah ini ada, kami manut fatwa ulama, satu tetes air aqua mengalir di tenggorokan sama halnya kita meminum satu tetes darah saudara Palestina. Wih, sini ngeri juga nih. Dari komen-komen Julhedin, banyak yang akhirnya beliau ini dicibir banyak orang ya. Gini, kalau mikir cuman ngandalkan logika, otak bukan iman. Allah Maha Kaya, Pak. Nah, ini nih kayak gini nih. Allah Maha Kaya dibilang kan. Ya memang kaya gitu. Kalau akhirnya Ustadz ini kan dicibir, menurut saya sih nggak apa-apa. Kalau bangkrut bakal ada brand lokal yang bermunculan. Terus masalah kami di PHK kami siap. WD ini lapang dadang nih. Kami hargai ulama kami. Saya pekerja di salah satu produk yang diboikot dan saya terima apapun yang terjadi. Ini bentuk pembelaan saya kepada Palestina. Widih. Keren nih. Gajah update, ya kan? Secara tidak langsung Kiai satu ini melawan fatwa MUI. Iya, jadi ya nggak begini, nggak usah didengar lagi, melawan ulama. Iya.
makin ini ya. Maaf Pak Kiai, sudah ke Sukabumi belum? Orang-orang Sukabumi banyak yang nggak suka sama PT Aqua. Wah, ya pasti dicibir nih Pasar Marbun. Inilah Ustadz benar. Nah, ini ada yang benar nih, Pasarawan Marbun. Inilah Ustadz yang benar dan akal logikanya benar. Tidak seperti ustadz lain kuar-kuar hanya untuk supaya banyak, untuk tenar, memperbodohkan masyarakat. Bravo Pak Ustadz. Nah, ini ada juga yang dukung ternyata ya saudara. Ini berani juga dia ini, Pasauran Marbun Batak nih ya. Peter Hall, terjadi PHK besar-besaran terjadi. Kalau begini siapa yang lebih kejam? Iya, ini juga Peter Hall ini juga membela Ustadz ini ya. Kalau terjadi PHK besar-besaran, siapa yang menjamin? Pemerintah Indonesia, ya kan? Ratnasari Junior, saya pernah dalam posisi suami tidak bekerja karena sesuatu hal sakit. Nah, sakit nih ya. Karena apa-apa ya, tidak bisa makan, harus diatur seadanya biar cukup. Nah, seadanya loh, bukan secukupnya, seadanya. Beda ya. Secukupnya sama seadanya yang apa adanya di situ. Kalau secukupnya ya kita ya cukup-cukupin ya. Sampai listrik diputus PLN karena menunggak, padahal rumah kontrakan yang paling sakit lihat anak ya kan, sampai harus pinjam-pinjam uang ke saudara. Proses itu membuat kita jadi menghargai hal-hal kecil dalam hidup ini. Makanya lihat keadaan-keadaan sekarang ini miris dan sedih. Jangan cuma lihat kita yang sudah berbuat, tapi lihat saudara-saudara kita, dampaknya kemana. Oke, kita lanjut. Bagaimana Abi Teddy ya, bagaimana nasib karyawan? Lah, yang nasibnya di tangan Allah lah. Gue juga kerja di tempat ini, tempat itu, nggak bergantung di satu, karena yang ngasih rezeki bukan pabrik Aqua. Nah, ini dia sedikit agak ini, kita lihat ada balasan-balasannya juga nih. Entar ribuan orang jadi pengangguran loh. Allah pun pusing kepala lihat pengangguran. Haha, ini bercanda nih ya. Terus karena dia tidak peduli sama saudaranya, ya intinya kalau nasib di tangan Tuhan Allah, udahlah, lo biarin aja Palestina dengan negaranya. Kan katamu nasib di tangan Allah. Iya bener, nggak usah ngurusin kesana ya. Ya nggak usah omdo lah, langsung keluar saja. Banyak omdo lu katanya. Lu kok masih pakai IG, masih pakai FB, masih pakai WhatsApp? Jangan omdo doang. Omdo itu saudara omongan doang gitu ya. Ya itu ya. Sedangkan kita tahu sendiri Instagram itu buatan dari Yahudi gitu ya. Orang-orangnya. FB juga kita lihat kemarin yang CEO dari founder dari FB mengatakan dia mendukung gitu. Kalau memang diboikot, nggak usah pakai Facebook, nggak usah pakai Instagram, nggak usah pakai WhatsApp, nggak usah pakai yang paling ini lagi, WhatsApp. WhatsApp ini kan gimana lo komunikasi? Lo dapat kabar Palestina itu Hamas dan teroris perang di sana kan melalui dari WhatsApp, Telegram, ya kan? Itu ya saudara. Mungkin teman-teman bisa tambahkan komentar di bawah, apa pandangan kalian nih, apa yang sudah disaksikan di sini, dan menurut kalian Ustadz Khalid ini membicarakan ini, menurut kalian seperti apa pandangan kalian ya? Komen di bawah. Kita butuh masukan kalian juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.
Cukup Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.